Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Cinta Bernoda Darah, lanjutan dari cerita Suling Emas, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 4. Nama kakek roda emas dapat disejajarkan dengan paman tua Gan. Lilin boleh dianggap beruntung dapat menarik hati kakek roda emas, karena kakek sakti yang aneh ini selamanya tidak pernah mau menerima murid. Dengan amat tekun, Lilin menerima latihan ilmu meringankan tubuh awan kosong selaksasak kati, yang sekaligus merupakan ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Di samping itu, juga diturunkan ilmu silat awan kosong mengurung gunung. Kakek roda emas agaknya tidak senang bertemu dengan orang. Dia membawa Lilin merantau ke gunung-gunung dan hutan-hutan. Kadang-kadang mereka berlatih di pinggir sungai yang sepi. Mereka sering cekcok, tapi Lilin selalu membuat kakek ini mengalah, karena gadis inilah yang dapat menyenangkan hatinya dengan wataknya yang lincah dan pandai memasak. Lilin pandai sekali mengambil hati kakek ini dengan panggang daging binatang hutan yang lezat. Dari kakek ini, Lilin mengenal banyak tokoh sakti dalam dunia persilatan. Bahkan kakek roda emas dapat menceritakan siapa dan kehebatan Jenderal Kamsiek, sampai perkawinannya dengan Louis Lucian, setan kecil beracun. Menurut kakek roda emas, perkawinan Kamsiek dan Louis Lucian tidak disetujui oleh orang tua Louis Lucian, yaitu Raja Sakti berlengan 8 Luigan, ketua agama Bengkau, dan ada hubungan erat dengan Raja Nancau. Dan akhirnya perkawinan itu hancur. Kakek roda emas tidak mengetahui bahwa Kamsiek dan Louis Lucian punya anak yang bernama Kambusong. Kakek roda emas tidak mengetahui mengapa Suling Emas membunuh Kamsiek beserta istrinya. Tapi kakek roda emas yakin jika Suling Emas bisa melakukan apapun, bahkan membunuh kaisar pun bisa. Demikianlah, sambil melakukan perjalanan mencari Suling Emas, Lilin terus berlatih ilmu silat oleh kakek roda emas. Dan tanpa disadarinya, kepandaian Lilin meningkat dengan cepat. Gadis ini sama sekali tidak sadar bahwa kakek roda emas sengaja mengambil jalan memutar melalui gunung-gunung dan hutan-hutan, sehingga waktu yang mereka pergunakan untuk sampai ke kota raja menjadi 5 kali lebih panjang. Perjalanan menjadi amat jauh dan sukar. Kakek ini sengaja berbuat demikian karena ia ingin melihat Lilin dapat melatih diri sampai matang dalam ilmu silat itu, sehingga keselamatan Lilin dapat terjaga. Seringkali di waktu mereka tidur dalam hutan, kakek itu duduk dan memandang wajah Lilin sampai berjam-jam. Kakek ini menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Serupa benar. Bagaimana keadaan Busin dan Xian Eng? Busin dan Xian Eng cepat meninggalkan Anshui, menuju kota raja untuk mencari kakak mereka yang bernama Kambusong. Sesampainya di kota raja, mereka teringat Bibi Biarawati Wilan pernah berkata bahwa Busong pernah ikut ujian negara menggunakan nama Louis Busong. Busin dan Xian Eng mendatangi sekolah sastra dan minta penjelasan tentang Louis Busong. Dari guru sastra yang ada, Busin dan Xian Eng memperoleh keterangan bahwa Louis Busong pernah menjadi pegawai pada Pangeran Sumakong yang sekarang tinggal di Anshui. Walaupun dengan hati ragu dan mengingat di rumah Pangeran Sumakong ada Sumabuan dan Raja Pengemis, akhirnya Busin dan Xian Eng datang juga ke rumah Pangeran Sumakong. Awalnya,
Busin dan Sian Eng diterima dengan baik. Namun begitu mengetahui bahwa mereka mencari kakaknya yang bernama Lui Busong, langsung Suma Boan menyuruh para pengawal untuk menangkap mereka. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara Busin dan Sian Eng melawan Suma Boan beserta puluhan pengawalnya. Suma Boan yang ingin membalas sakit hati pada Busong menangkap Sian Eng. Sian Eng tidak bisa berbuat apa-apa pada saat Suma Boan membopong ke kamarnya. Melihat Sian Eng dibopong Suma Boan, mengamuklah Busin dan merobohkan beberapa pengawal. Mengetahui pengawalnya kewalahan, maka Suma Boan keluar dari kamar dan bertarung sendiri melawan Busin. Suma Boan, murid Raja Pengemis, tentulah bukan tandingan Busin. Dan akhirnya Busin tertotok, ditangkap dan diikat di balok kayu yang letaknya di kebun belakang. Kemudian Suma Boan sambil tersenyum kembali ke kamar. Namun Sian Eng tidak ditemukan dan ia melihat sebuah benda tertacap di dipan sebagai pengganti gadis cantik itu. Benda yang menancap pada dipan ini adalah sebuah bendera kecil, lambang tengkorak hidup. Marahlah Suma Boan dan kemarahannya dilampiaskan kepada Busin. Dengan muka merah, Suma Boan berkata, "Busong seorang jahanam besar. Dia telah ditolong oleh ayah. Ujiannya diberi angka baik agar ia lulus. Kemudian karena tertarik oleh kepandaiannya, ayah telah memberinya kedudukan baik sebagai pembantu pribadi. Siapa kira kakakmu manusia rendah itu tidak tahu akan kedudukannya sebagai hamba. Berani bermain gila dengan adik perempuanku." Suma Boan menghajar Busin sampai tubuhnya sudah babak belur dan terkapar. "Tunggu dia sampai mampus," perintah Suma Boan pada para pengawal, lalu dengan langkah lebar masuk rumah. Tiba-tiba mata Busin terbelalak kaget. Dia berusaha mengikuti sinar berkelebatnya. Tahu-tahu para penjaga yang tadinya duduk bercakap-cakap sudah rebah, malang melintang, tidak bergerak lagi. Entah mati, entah masih hidup. Dan tahu-tahu seperti main sulap saja, bayangan berkelebat di dekatnya, dan dalam sedetik ikatan tali tangannya terlepas dan Busin tidak ingat lagi karena pingsan. Ketika Busin sadar kembali, ia mendapatkan dirinya sudah berada di sebuah hutan, dibaringkan di bawah sebatang pohon besar. Di dekatnya ada sebuah api unggun yang masih menyala, dan akan tetapi tidak seorang pun berada di situ. Busin cepat bangkit duduk, memeriksa luka-lukanya. Kiranya luka di tubuhnya sudah diobati dan dibalut dengan kain putih yang bersih. Rasanya nyaman, tidak nyeri lagi. Cepat dia melompat berdiri. Dilihatnya pedangnya terletak di dekat api unggun. Segera dipungutnya. Ketika memungkut pedang, inilah pandangan matanya tertuju pada tanah yang bertuliskan, "Adik di bawah tengkorak hidup, aku berusaha mengejarnya." Busin terduduk kembali. Agaknya orang yang menolongnya ini sejak tadi menjaganya di situ, dan melihat dia siuman, baru orang itu pergi sambil meninggalkan tulisan di dekat api dan pedang. Siapa gerangan orang itu? Kepandaiannya hebat, tidak seperti manusia. Setankah dia ataukah kakak Busong? Tiba-tiba dia teringat pada tengkorak hidup. Pernah didengar ketika bersama Lilin dan Sian Eng bersembunyi dalam hutan di atas pohon besar. Kemudian mereka terancam oleh Raja Pengemis. Kemudian terdengar suara suling melengking tinggi yang membuat Raja Pengemis lari ketakutan. Kemudian orang itu menyebut nama tengkorak hidup, Dewi Rambut Harum, dan Bukek Xiansu. Dan sekarang tengkorak hidup disebut telah membawa lari Sian Eng. Siapa dan apa itu tengkorak hidup? Ia tidak tahu, akan tetapi melihat namanya tengkorak hidup berarti iblis maut hitam. Dengan pikiran bingung dan gelisah karena kedua adiknya dibawa lari orang, Busin terpaksa meninggalkan tempat itu, menyusup ke hutan karena ia maklum bahwa
ia tentu dikejar oleh Sumabuan dan sekali lagi terjatuh ke tangannya berarti akan hilang nyawanya. Sian Eng berusaha merasa seperti dibawa terbang dalam keadaan tertotok. Sekuat tenaga Sian Eng ingin melihat manusia yang membawanya kabur. Namun yang dilihatnya hanya baju hitam dari sutra halus. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras. Apakah orang yang dahulu mengejar raja pengemis yang namanya terlihat, yang hanya terlihat punggungnya, orang yang membawa suling dan mereka duga suling emas, dan juga pembunuh orang tuanya? Celaka, pikirnya, kalau pembunuh orang tuanya, musuh besar ini yang sekarang menculik pergi, tentu tidak bermaksud baik. Ia tidak tahu bahwa kejurusan mana, tapi larinya cepat sekali, seperti terbang saja. Menjelang senja, mereka tiba di lereng gunung. Sian Eng sudah mulai terbebas dari totokan, namun tetap saja tidak dapat melihat muka orang yang tadi menolongnya. Ketika ia memandang dan sekitarnya melalui kedua pundak pemondongnya, dia terkejut dan merasa ngeri. Kiranya mereka berada di sebuah tempat kuburan kuno yang amat luas, besar dan indah. Batu nisan besar-besar dan megah berdiri di sana. Di dalam lingkungan pagar tembok dan di kanan kiri berdiri patung-patung yang terukir indah. Jalan menuju ke batu nisan itu menanjak. Sian Eng dibawa masuk terowongan gelap di balik batu nisan. Sesampainya mereka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas dan tidak gelap, agaknya sinar matahari dapat masuk ke ruangan itu. Sian Eng dilempar ke atas sebuah bangku panjang, akan tetapi ia tidak terbanting, melainkan jatuh terduduk. Ini kembali membuktikan bahwa penolong atau penculiknya itu adalah seorang yang amat tinggi kepandaiannya. Sian Eng hampir saja menjerit kalau tidak lekas-lekas menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia hanya dengan mata terbelalak lebar memandang ke depan kepada orang yang memondongnya tadi. Sian Eng hampir pingsan karena kaget, takut dan ngeri. Ternyata yang memondongnya tadi bukanlah manusia. Jubah hitam tertutup sampai kepalanya. Yang tampak hanya muka tengkorak dengan kedua lubang mata yang lebar, lubang hidung yang kecil, dan bekas mulut yang lebar masih bergigi. Mengerikan di tempat seperti ini, yakni di bawah tanah kuburan, bertemu dengan makhluk seperti ini benar-benar membutuhkan saraf membaja yang untuk tidak menjerit-jerit ketakutan. Maut Hitam bertanya, Nona datang dari Tingchun di kaki Gunung Qinglisan, putri Jenderal Kam Si-ek. Karena masih dicekam kengerian, Sian Eng tidak mampu mengeluarkan suara, hanya mengangguk, dan sepasang matanya yang bening itu terbelalak lebar. Tiba-tiba manusia topeng tengkorak itu menjatuhkan diri berlutut di depan bangku di mana Sian Eng sudah bangkit berdiri. Aduhai putri, bertahun-tahun hambamu dan seluruh rakyat menanti kehadiran Paduka Putri. Bertahun-tahun hamba yang hina mencari dengan susah payah. Akhirnya hamba mendapatkan jejak Jenderal Kam di Tingchun. Akan tetapi Paduka sudah pergi. Ah, siapa duga hamba dapat bertemu dengan Paduka di sini. Rakyat telah menanti untuk menjemput Paduka sebagai ratu. Sampai di sini si kedok tengkorak itu lalu menangis sesenggukan. Sian Eng melongo dan terharu mendengar tangisannya. Wahai Paduka, putri junjungan hamba, betapa bahagianya hati hamba, betapa bahagianya rakyat kita setelah bertahun-tahun dikuasai raja yang tidak berhak. Kini Paduka telah muncul bagaikan sang matahari, muncul untuk mengusir awan hitam yang gelap. Jangan Paduka khawatir, ada hamba tengkorak hidup yang akan membantu Paduka merampas kembali mahkota dan singgasana yang memang menjadi hak Paduka. Mohon Paduka berkenan menggunakan perhiasan yang sudah hamba siapkan.
Pada saat itu terdengar suara melengking tinggi, menembus sampai ruangan bawah tanah, memanggil-manggil Tengkorak Hidup, disusul maki-makian. Tengkorak Hidup memohon izin pada Sian Eng untuk menghalau pengancok di luar. Ternyata yang datang Dewi Rambut Harum. Dia minta agar Tengkorak Hidup menyerahkan surat yang diambil dari Sumaboan. Surat itu berisi persekutuan antara kerajaan Hauhan dengan kerajaan Nancau. Dewi Rambut Harum itu selir ketujuh dari Raja Hauhan, sehingga merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada kerajaan Hauhan atau Nancau. Namun Tengkorak Hidup sebagai orang Khitan tidak mau menyerahkan, dan akhirnya pertempuran hebat dan ganas antara Tengkorak Hidup dan Dewi Rambut Harum terjadi. Pertempuran berjalan seimbang dan keduanya saling menyindir kemampuan apa yang diperoleh dari hasil rampasan setengah kitab dan kim dari Bukek Xiansu. Sementara itu, Sian Eng yang ditinggal sendirian berusaha untuk melarikan diri. Sebelum jauh, dia melarikan diri sudah ketahuan oleh Tengkorak Hidup. Tengkorak Hidup melempar surat itu kepada Dewi Rambut Harum, kemudian mengejar Sian Eng. Adapun Dewi Rambut Harum menyambar bungkusan putih, lalu sambil tersenyum memasukkan ke dalam saku. Sebelum pergi, Dewi Maut melihat patung sastrawan kuno yang tampan, lalu dia menghantam leher patung itu. Namun leher patung itu tidak patah. Dewi Rambut Harum sangat kaget melihat kekuatan patung itu dan memandang sekelilingnya yang ternyata dia dikelilingi patung di tengah kuburan. Dia tersentak kaget lalu melarikan diri. Sementara patung tadi yang diserang menarik napas panjang. Ternyata dia itu suling emas yang berpakaian serba hitam. Sian Eng dapat disusul oleh Tengkorak Hidup dan dimohon untuk kembali. Karena Sian Eng menolak, maka Sian Eng ditotok dan dalam keadaan pingsan kembali dipopong Tengkorak Hidup. Bersambung ke jilid 5.